Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, nomor induk mahasiswa 181420085. Kali ini saya akan memberikan sebuah materi ISDN, Integrated Service Digital Network. Evolusi jaringan telekomunikasi. Di dalam jaringan telekomunikasi existing telah terjadi dan terus berlangsung. Arah evolusi yang terjadi mengarah kepada digitalisasi jaringan, inteligensi jaringan, dan integrasi layanan. Berikut ini akan didapatkan evolusi yang terjadi pada ketiga hal tersebut. Digitalisasi jaringan. Sejak ditemukan teknologi digital atau PCM membawa dampak yang luar biasa pada perkembangan jaringan telekomunikasi yang ditandai dengan digitalisasi jaringan. Digitalisasi jaringan telekomunikasi mencakup tiga pengembangan teknologi, yaitu dari transmisi analog ke transmisi digital, dari switching analog ke switching digital, koneksi analog menjadi koneksi digital dari satu ujung pelanggan ke ujung pelanggan lain. Perkembangan jaringan mengarah kepada peningkatan inteligensi jaringan sebagai akibat dari pengembangan sistem digital. Dengan sistem digital, fungsi-fungsi yang dulu tidak bisa dilakukan oleh jaringan atau melalui intervensi manusia, kini dilakukan sepenuhnya oleh jaringan dan manusia, hanya berfungsi untuk pengawasan administrasi dan pada kondisi-kondisi tertentu. Inteligensi jaringan dewasa ini semakin meningkat, terutama semenjak ditemukan teknologi pesinyalan digital yang terpisah dengan jaringan informasi, misalnya Signaling System ITU T nomor 7. Integrasi layanan. Jaringan telekomunikasi konvensional hanya bisa menyediakan sekelompok servis, misalnya jaringan telepon hanya bisa memberikan servis telepon atau suara. Jaringan data hanya memberikan servis untuk data seperti yang diperlihatkan. Tahap akhir evolusi menghendaki semua servis seperti suara, data, gambar, dan video, serta servis lainnya dapat diakses dan dilayani oleh satu jaringan, yaitu jaringan ISDN, seperti yang ditunjukkan. Ide dasar ISDN adalah penyatuan seluruh servis ke dalam satu jaringan yang mampu menyediakan seluruh servis yang diinginkan pelanggan untuk kemudahan akses dan mendukung seluruh tipe terminal dari pabrik. Digunakan interface akses standar untuk keperluan seluruh akses yang digunakan. Ide tersebut didasari pada kenyataan bahwa jaringan konvensional saat ini tidak efektif dan efisien, khususnya untuk penyediaan servis baru dan permintaan hubungan komunikasi digital yang semakin meningkat. Definisi ISDN. ISDN adalah jaringan digital yang mampu memberikan berbagai macam layanan jasa telekomunikasi melalui satu interface serbaguna yang berlaku di seluruh dunia. Sebelum adanya ISDN, layanan jasa telekomunikasi atau servis dilaksanakan melalui berbagai jaringan khusus yang masing-masing hanya mampu menyediakan sekelompok jasa telekomunikasi tertentu. Dengan demikian, ISDN merupakan pengembangan dari jaringan telepon IDN, Integrated Digital Network, yang menyediakan hubungan digital dari ujung satu pelanggan ke ujung pelanggan lainnya, serta digital end-to-end digital connectivity untuk proses transformasi informasi dalam bentuk suara, data, dan gambar. Pada umumnya, jaringan telepon menyalurkan informasi suara melalui jaringan analog, sedangkan informasi bukan suara seperti telex, telegraf, dan data disalurkan melalui jaringan digital kecepatan rendah menggunakan teknologi transmisi seperti modem dan VFT (Voice Frequency Telegraphy). Dengan perkembangannya teknologi baik untuk sistem transmisi maupun sistem switching, terbuka kemungkinan untuk mewujudkan suatu jaringan digital universal dan seragam. Jaringan telepon dipilih sebagai titik tolak untuk mempersiapkan IDN, Integrated Digital Network. Pada IDN, semua sentral telepon dan jaringan transmisi penghubungnya bekerja berdasarkan teknologi PCM sesuai rekomendasi ITU TG700, sehingga dalam hubungan antara sentral tidak diperlukan lagi adanya konverter DA atau AD. Latar belakang munculnya ISDN
didasari pada kenyataan adanya pertumbuhan permintaan komunikasi digital, khususnya untuk komunikasi global atau internasional. Juga keinginan akan suatu jaringan multiguna yang sederhana, efisien, fleksibel, dan handal. Murah biaya pengoperasiannya. Di pihak lain, perkembangan peralatan terminal customer premises equipment (CPE) berkembang cukup pesat, bahkan melebihi teknologi jaringan telekomunikasi itu sendiri. Dengan demikian, latar belakang munculnya ISDN antara lain: 1. Pertumbuhan permintaan komunikasi. Pertumbuhan permintaan komunikasi digital baik domestik maupun internasional setiap tahun semakin meningkat seiring dengan perkembangan dunia bisnis global. Kebutuhan komunikasi tidak hanya terbatas pada komunikasi suara, tapi juga komunikasi non-suara seperti data dan gambar. 2. Kesadaran fleksibel dan biaya. Dengan semakin banyak servis yang diberikan akan mengakibatkan kompleksitas jaringan, khususnya pada individual jaringan konvensional saat ini. Kesederhanaan merupakan faktor penting dalam suatu jaringan sehingga akan memudahkan dan menguntungkan pelanggan. Untuk servis yang berbeda dalam hal tertentu, pelanggan tidak dikenakan biaya, misalnya untuk registrasi servis penyambungan sirkuit dan servis penyambungan paket. Pelanggan cukup diregistrasi satu kali diregistrasi sebagai pelanggan ISDN. Pertumbuhan komunikasi digital yang semakin meningkat membutuhkan kanal yang mampu melewatkan informasi atau digital dengan kecepatan yang cukup tinggi. Penyediaan jaringan dengan kanal berkecepatan tinggi, misalnya 60 kbps, merupakan solusi yang diharapkan. 3. Perkembangan perangkat terminal CPE. Perkembangan teknologi perangkat terminal dewasa ini boleh dikatakan terpisah dari perkembangan teknologi jaringan telekomunikasi. Dan salah satu keuntungan yang didapat dari perkembangan tersebut memungkinkan pelanggan dengan bebas memilih terminal yang digunakan untuk aplikasi yang diinginkan. Konsekuensinya, jaringan telekomunikasi yang disediakan harus mampu melayani terminal-terminal tersebut dalam implementasi pada ISDN. Terminal yang bisa dipakai oleh pelanggan adalah sembarang terminal. Namun, untuk keseragaman, terminal-terminal tersebut harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk kelas ISDN. Aspek ISDN dengan adanya penyatuan seluruh servis ke dalam satu jaringan telekomunikasi, rekomendasi seri 1, mengakibatkan munculnya beberapa aspek yang cukup berarti, yaitu aspek jaringan, aspek layanan, dan aspek interface. Untuk non-teknik perubahan tersebut juga perlu didukung dengan deregulasi untuk mengatur hal-hal yang belum diatur secara teknik atau tidak cukup hanya diatur secara teknik. Adapun aspek-aspek ISDN tersebut adalah adanya satu jaringan digital yang menjamin end-to-end digital connectivity yang berasal dari jaringan telepon analog yang telah tersebar di seluruh dunia. Satu jaringan digital inilah yang akan dipakai bersama untuk menyalurkan semua sinyal digital yang berasal dari berbagai informasi yang diperlukan oleh pemakai. Tindakan pertama yang harus diambil di dalam menuju ke ISDN adalah 1. Digitalisasi jaringan, yaitu dengan secepatnya merubah jaringan telepon analog konvensional menjadi jaringan digital. 2. Kinerja jaringan. 3. Tata cara kerjasama dengan jaringan lain. Untuk hal-hal teknik harus mengacu pada standar ITU, misalnya tentang numbrik, addressing, routing, interworking, dan PSTN, PSPDN. Sedangkan untuk hal lainnya bisa diatur dengan regulasi. Aspek layanan, ISDN harus mampu memberikan berbagai macam layanan jasa telekomunikasi yang semakin banyak. Meskipun macam layanan dapat dikatakan hampir tak terbatas, namun informasinya harus berupa sinyal digital yang seragam meskipun kecepatannya bit per rate berbeda-beda tergantung dari macam informasi dan cara pemrosesannya. Hal tersebut akan memudahkan dalam pengintegrasian sehingga akan semakin efisien dan semakin mudah pemakaiannya. 3. Aspek interface. Saat ini banyak peralatan yang hanya dapat dipakai di negara tertentu dengan standar yang berlaku di negara yang bersangkutan.
di negara lain yang menganut standar lain. Peralatan tersebut tidak bisa dipakai atau harus memakai adapter untuk menyesuaikannya, sehingga akan menghambat perkembangan layanan yang bisa diberikan peralatan tersebut. Aspek interface ISDN menjamin mudahnya akses pertukaran pemakaian terminal dimanapun juga tanpa tergantung negara dan pabrik pembuatannya. User to Network Interface disediakan untuk memudahkan perkembangan peralatan terminal pemakai sesuai dengan perkembangan keperluan, keinginan, dan mode lupa tergantung pada posisi teknologi jaringan telekomunikasi yang dipakai. Standar rekomendasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada ISDN mutlak diperlukan standar yang mengatur seluruh aspek teknik dan non-teknik. ISDN tujuan dari standarisasi tersebut adalah: 1. Mendukung universalitas servis yang diberikan dan portabilitas perangkat yang digunakan. Menurunkan biaya peralatan. Standarisasi memungkinkan untuk produksi secara massal sehingga akan menurunkan biaya operasi. Sekian materi yang saya berikan tentang ISDN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.